Shalom para sahabatku di mana saja berada. Saya ingin melanjutkan refleksi saya tentang tema discipleship. Dan pada bagian ini saya ingin melihat para sahabat bagaimana proses yang terjadi di dalam diri kita sehingga kita benar-benar terpanggil menjadi seorang murid. Dan kita benar-benar terpanggil untuk melaksanakan panggilan kemuridan kita itu. Nah, sekurang-kurangnya ada 3 kata yang saya butuhkan untuk menjelaskan proses ini. Yang pertama adalah pewartaan, lalu yang kedua adalah pertobatan, dan yang ketiga adalah panggilan kemuridan. Atau saya menggunakan kata dalam refleksi ini adalah discipleship. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kata pewartaan. Tentu sebelum kita menjadi murid Tuhan Yesus, atau sebelum kita memutuskan benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus, sebelumnya ada pribadi-pribadi yang membantu kita. Ada pribadi-pribadi yang menceritakan tentang kisah-kisah Yesus. Ada pribadi-pribadi yang menjelaskan tentang pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ada pribadi-pribadi yang bersaksi tentang siapa itu Tuhan Yesus. Dan inilah yang disebut dengan pewartaan. Lalu yang kedua, kata pertobatan, conversion. Ketika kita mendengarkan kisah-kisah Tuhan Yesus, kita mendengarkan cerita-cerita Tuhan Yesus, kita mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, kita mendengarkan siapa itu Tuhan Yesus, lalu terjadi perubahan yang ada di dalam diri kita. Kita merasa nyaman, kita merasa damai, atau dalam bahasa Jawa ada kata yang sangat spesial, yaitu kita merasa nyes. Kemudian kita mengatakan, yes, inilah sosok yang aku cari selama ini. Inilah sang terang yang bisa menerangi perjalanan hidup saya. Inilah sang terang yang senantiasa akan menjadi pelita bagi kehidupanku. Itu yang kedua. Terjadi pertobatan di dalam diri kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah discipleship, panggilan kemuridan. Setelah kita mendengar, kita merasakan sendiri tentang pengalaman tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, lalu kemudian kita benar-benar terpanggil untuk menjadi seorang murid. Kita bersaksi untuk menjadi seorang murid. Maka pada bagian ini sangat jelas sekali saya mendampingi para sahabat. Maka berkaitan dengan pewartaan, coba para sahabat mengingat kembali siapa pribadi-pribadi yang sudah membantumu untuk mendengarkan kisah Tuhan Yesus, dan juga siapa-siapa yang sudah membantumu sehingga pengajaran Tuhan Yesus bisa begitu indah kamu dengarkan. Lalu kemudian yang kedua, pada masa-masa pertobatan, coba diingat kembali siapa pribadi-pribadi yang benar-benar memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam hidupmu sehingga kamu berani memutuskan, yes, saya mau ikut Tuhan Yesus. Dan coba diingat lagi kapan peristiwa itu terjadi, supaya kamu setiap kali mengalami pergulatan di dalam hidup, mengalami keraguan, mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, kamu ingat peristiwa itu, dan peristiwa itu menjadi peristiwa yang sangat istimewa bagi hidup. Maka coba diingat kembali kapan benar-benar kamu mengambil keputusan, yes, saya mau ikut Yesus. Lalu yang berikutnya adalah tentang discipleship. Nah, ini tugas kita. Jadi kita terus melanjutkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita bisa bersaksi menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Begitu para sahabat, saya kira apa yang saya katakan sangat jelas bahwa panggilan kemuridan tentu berawal dari pewartaan yang sudah kita terima dari orang lain, lalu terjadi pertobatan di dalam diri kita, dan sekarang adalah tugas kita untuk bersaksi
menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga setiap pribadi yang mendengarkan pewartaan kita juga mengalami proses yang sama. Ada pewartaan, ada pertobatan, lalu ada discipleship, panggilan kemuridan. Begitu saja, Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.